Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi karena atas berkat nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kami dari kelompok 11 mampu menyelesaikan tugas kami. Tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nurul Afizah dan Andi Nur Isra Dewi Oktaviani, kami akan membawakan materi yaitu Tasawuf Cinta Jalaluddin Rumi dan Robiah Al-Adawiyah. Materi pertama yaitu bagian A, pengertian mahabbah. Cinta atau yang dikenal dalam bahasa Arab, mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, yang secara bahasa berarti mencintai secara mendalam, kecintaan atau cinta yang mendalam. Dalam Al-Mu'jam Al-Falsafi, Jamil Syaliba mengatakan mahabbah atau cinta adalah lawan dari kata al-bagh atau benci. Al-mahabbah dapat pula berarti al-wadud, yakni yang sangat pengasih atau penyayang. Arti mahabbah yang dikehendaki dalam tasawuf yaitu mahabbah yang artinya kecintaan yang mendalam secara ruhani kepada Tuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa mahabbah adalah rasa cinta yang dimiliki oleh seseorang yang diwujudkan melalui kasih sayang dan ketulusan, baik dalam lingkup cinta hamba kepada Tuhannya maupun cinta seseorang terhadap siapa dan apapun. Lebih khusus lagi, mahabbah dimaksudkan kepada rasa cinta seorang hamba kepada Tuhan melalui pengabdian dan amal-amal yang mengantarkannya untuk sampai kepada cintanya Sang Ilahi. Bagian B, biografi Jalaluddin Rumi. Namanya adalah Maulana Jalaluddin Muhammad. Nama lengkapnya adalah Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasin Al-Khattabi Al-Bakri, biasa disebut Jalaluddin Rumi atau Rumi. Rumi lahir pada 6 Rabiul Awal 604 Hijriah atau 30 September 1207 Masehi di Balkhi yang sekarang adalah kota di Afghanistan bagian utara, dan Rumi meninggal dunia pada 17 Desember 1273 Masehi di Konya, wilayah Turki, Asia. Keluarga Rumi merupakan keturunan dari keluarga Nabi Muhammad, tepatnya dari Fatimah Az-Zahra. Maka dari itu, keluarga Rumi sangat berpengaruh di Balkhi. Ayahnya yaitu Jalaluddin Bahauddin Muhammad atau dikenal dengan nama Bahawalad, adalah salah satu pemimpin teolog dan guru sufisme di Balkhi. Bagian C, konsep cinta atau mahabbah menurut Jalaluddin Rumi. Rumi menyebutkan bahwa yang pertama diciptakan Tuhan adalah cinta. Dari sinilah Rumi menganggap cinta sebagai kekuatan kreatif paling dasar yang menyusup ke dalam setiap makhluk dan menghidupkan mereka. Cinta pula lah yang bertanggung jawab menjalankan evolusi alam dari materi anorganik yang berstatus rendah menuju level yang paling tinggi pada diri manusia. Menurut Rumi, cinta adalah penyebab gerakan di dalam dunia materi, bumi dan langit berputar demi cinta. Ia berkembang dalam tumbuhan dan gerakan dalam makhluk hidup. Cintalah yang menyatukan partikel-partikel benda. Cinta membuat tanaman tumbuh, juga menggerakkan dan mengembangbiakkan binatang. Cinta menurut Rumi bukan hanya milik manusia dan makhluk hidup lainnya, tapi juga semesta. Cinta yang mendasari semua eksistensi ini disebut cinta universal. Cinta ini muncul pertama kali ketika Tuhan mengungkapkan keindahannya kepada semesta yang masih dalam alam potensial.
Kadang Rumi menggambarkan cinta sebagai astrobel, rahasia-rahasia Tuhan, yang menjadi petunjuk bagi manusia untuk mencari kekasihnya. Karena itu, cinta. Biografi Rabia al-Adawiyah. Rabia al-Adawiyah dikenal juga dengan nama Rabia binti Ismail. Ia adalah seorang sufi wanita yang dikenal karena kesucian dan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabia merupakan klain atau maulad dari klan Al-Atik dari suku Qais. Rabia dikenal seorang sufi wanita yang zuhud. Zuhud adalah sikap terpuji yang disukai Allah, di mana seseorang lebih mengutamakan cinta akhirat dan tidak terlalu mementingkan urusan dunia atau harta kekayaan. Menurut Rabia, dunia ini hanya sarana atau alat untuk mencapai tujuan hakiki, yaitu sebagai bekal kehidupan di akhirat kelak. Ketidaktahuan tertariknya Rabia untuk kehidupan duniawi, jadi ia mengabdikan hidup hanya untuk beribadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Rabia al-Adawiyah lahir antara tahun 713 sampai 717 Masehi sampai 95-99 Hijriah di kota Basra, Irak, dan meninggal sekitar tahun 801 Masehi sampai 185 Hijriah. Rabiah merupakan sufi wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah. Konsep cinta tasawuf Rabia al-Adawiyah. Rabia al-Adawiyah menyaksikan manusia yang menyembah atau beribadah kepada Allah dengan harapan memasuki surga atau lantaran takut akan siksa neraka. Ia berbisik kepada jiwanya, apakah hal ini berarti jika ternyata di sana tidak ada surga dan tidak ada neraka, mereka tidak akan beribadah? Ada dua cinta dalam munajat suci Rabia al-Adawiyah, yakni pertama, cinta birahi, dan kedua, cinta yang disebabkan karena engkau berhak untuk cinta itu. Adapun cinta pertama, yakni cinta birahi, adalah zikirku kepadamu yang memalingkanku dari selainmu. Sedangkan cintaku yang disebabkan karena engkau berhak untuk cinta itu adalah terbantangnya rahasiamu di hadapanku hingga aku melihatmu. Jadi, cinta Rabia bukanlah seputar kekaguman, kesenangan, ataupun hayalan. Cinta Rabia al-Adawiyah adalah cinta yang berasal dari musyahadah manawiyah atau persaksian batin di dunia dan musyahadah hissiyah, persaksian indrawi di akhirat kelak. Hal itu disebut cinta ainul yakin yang sangat pasti. Sungguh kemuliaan dalam kedua cinta itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.